Dia bilang, ayo kita kalahkan Bonnie dan Clyde. Aku benar-benar memukulnya di bagian belakang kepala. Lalu dia merayap mendekat. Sabtu, 8 April 2017, Lawrenceville, Georgia. Sekitar pukul 10 malam, petugas kepolisian Gwinnett County dipanggil ke sebuah rumah di lingkungan pinggiran kota kelas menengah atas yang tenang untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan terhadap pasangan yang tinggal di sana. Wendy dan Randall Bjorgang berusia 63 tahun. Ini setidaknya adalah kali kelima petugas memeriksa pasangan tersebut. Permintaan ini datang dari anggota keluarga yang khawatir dan tinggal di luar negara bagian, yang sudah lebih dari seminggu tidak mendengar kabar dari mereka. Meskipun sebelumnya petugas tidak memiliki alasan untuk masuk paksa ke rumah tersebut, kali ini berbeda. Apa yang mereka temukan membuat Departemen Kepolisian Gwinnett County mengeluarkan pernyataan ini. Ini adalah kasus yang sangat unik dan mengganggu di banyak aspek, dan para detektif masih menyelidiki motifnya. Kita mungkin tidak akan pernah menemukan skenario yang bisa dipahami oleh orang yang masuk akal. Tolong sebutkan nama lengkap Anda. Cassandra Lee Bjork. Dan bolehkah saya memanggil Anda, Casey? Oke, itu nama panggilan yang mereka berikan pada Anda? Iya. Zach, Cassie. Cassandra Bjorgang berusia 17 tahun telah mengalami banyak masalah. Dia tinggal bersama kakek neneknya, Wendy dan Randall Bjork, dan telah dilaporkan kabur setidaknya 18 kali oleh neneknya, Wendy, dalam setahun terakhir. Saya rasa mari kita mulai dari awal tentang apa yang terjadi, dimulai dari saat kamu kabur, saya rasa. Apakah itu tanggal 31? Kamu ingat tanggal 28 atau sesuatu seperti itu? Sebenarnya aku tidak benar-benar kabur. Nenekku yang mengusirku, oke? Karena inilah yang terjadi. Seperti yang aku bilang, aku bersama Johnny dan temanku yang lain. Lalu aku pulang karena kamu tahu, saat itu sudah waktunya jam malam. Johnny adalah Johnny Ryder, pacar Cassie selama beberapa bulan. Jadi aku pulang dan kakekku sudah tidur. Lalu nenekku sangat marah padaku dan dia bilang seperti, "Oh, kamu tahu, kalau kamu tidak suka di sini, kami akan cari tempat lain untukmu tinggal." Dan dia mengatakannya begitu saja tanpa alasan. Sepertinya dia tiba-tiba sangat marah entah kenapa. Jadi aku bilang saja, kalau nenek mau cari tempat lain untukku tinggal, aku akan pergi saja. Aku akan cari tempat lain untukku tinggali. Pada malam, tanggal 8 April 2017, polisi Gwinnett County menanggapi panggilan 911 tentang penyerangan di Rambling Woods Drive di Lawrenceville. Di dalam, mereka menemukan saudari Johnny Ryder dan pacarnya. Keduanya dipukuli parah dengan tongkat bisbol dan mobil mereka dicuri. Di luar apartemen saudari Johnny, petugas menemukan kendaraan yang berbeda. Satu kendaraan terdaftar atas nama Wendy dan Randall Bjork, kakek dan nenek Cassie. Para penyelidik segera bergegas ke rumah keluarga Bjork di Furlong Drive dan memaksa masuk. Di sana, para penyelidik mulai menyadari bahwa serangan terhadap saudari Johnny mungkin bukan kejahatan paling mengerikan yang terkait dengan Cassie dan Johnny. Di kamar mandi dan kamar tidur lantai atas, seorang petugas menemukan jenazah kakek dan nenek Cassie yang dipukuli dengan brutal dan lehernya digorok. Pintu-pintu kamar tempat mereka berada ditutup rapat dengan dempul, kemungkinan untuk mencegah bau keluar. Sekarang polisi harus menemukan Cassie Bjork dan Johnny Ryder. Mereka adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan dan penyerangan terhadap saudara perempuan Johnny. Sekitar pukul 4 pagi. Pada pagi hari, tanggal 9 April, kendaraan milik saudara perempuan Johnny yang dicuri ditemukan di luar sebuah gedung apartemen di Jalan McGinnis Ferry di Suwanee. Penyidik mengawasi kendaraan tersebut, dan dalam beberapa jam, robot SWAT diaktifkan untuk masuk ke dalam gedung. Tidak yakin dengan apa yang mungkin menanti petugas di dalam. Robot SWAT masuk ke dalam apartemen, bergerak hati-hati dari satu ruangan ke ruangan lain sebelum menemukan Cassie Bjork dan Johnny Ryder. Mengalami luka akibat melukai diri sendiri. Diduga mencoba bunuh diri setelah melakukan serangkaian kejahatan. Saat menghabiskan beberapa hari di rumah sakit, Cassie mengakui telah membunuh kakek neneknya dalam percakapan yang tidak direkam.
Penyidik menahan Cassie dan membawanya ke Departemen Kepolisian Gwinnett County pada tanggal 12 April. Ini dia. Kamu bisa tidur di sini. Aku tarik kamu sedikit ke dalam. Mereka memberinya kenyamanan yang sudah dikenalnya. Burger dan kentang goreng McDonald's berharap bisa menenangkan sarafnya dan menurunkan pertahanannya sebelum interogasi dimulai. Aku benar-benar mulai muak berada di rumah sakit. You have cigarette hair? Tangan dan lengan bawahnya masih dibalut perban dan dirantai bersama-sama. Para detektif akhirnya melepaskan rantai di tangannya agar dia bisa makan McDonald's-nya. Tapi sekarang saatnya membahas urusan yang sebenarnya. Begini, kamu baru saja bertengkar dengan nenekmu. Benar, aku pergi. Oke, maaf, aku mengerti maksudmu. Dan setelah kamu pergi kemana? Aku cuma tinggal sama Johnny. Kami tidur di mobilnya. Jadi kapan kamu memutuskan untuk kembali ke rumah kakek nenekmu di tengah malam? Itu sekitar beberapa hari setelahnya, mungkin 2 atau 3 hari. Kamu ingat hari Sabtu Minggu? Apa kamu punya tanggal pastinya? Aku benar-benar tidak ingat. Aku bahkan tidak tahu hari apa saat kami masuk ke rumah itu. Itu bukan ideku pada awalnya. Gimana dia sampai membicarakan itu? Maksud saya, apa yang dikatakan, dalam konteks apa itu muncul? Dia pertama kali bertanya padaku, apakah kamu takut mati? Dan aku bilang, tidak. Lalu aku bertanya padanya, apakah kamu takut mati? Dan dia bilang, tidak. Dan dia hanya bicara tentang bagaimana kita bisa kabur bersama. Kamu tahu, semacam mimpi seperti itu. Dan dia bertanya padaku, dia bilang, apakah kamu akan membunuh kakek nenekmu? Dan aku sempat ragu sebentar, lalu aku bertanya, kenapa? Dan dia cuma bilang, aku nggak tahu. Maksudku, karena dia mungkin tahu semua yang udah aku lalui dengan keluargaku. Dan dia mengerti bahwa, kamu tahu, yang benar-benar aku inginkan hanyalah menjauh dari semuanya, mencoba melanjutkan hidupku sendiri. Seperti hubunganku dengan kakek nenekku juga nggak baik. Maksudku, semuanya mulai jadi sangat buruk, kamu tahu, seperti itu. Waktu kalian bertemu di taman, apa dia pernah membicarakan rencana sebenarnya tentang bagaimana kalian akan melakukannya atau hal semacam itu? Atau seperti Apa itu? Bagaimana? awalnya kami mulai membicarakan itu dengan, kamu tahu jam berapa kami harus pergi ke rumah, bagaimana kami akan melakukannya. Maksudnya, bahan apa yang kami butuhkan untuk melakukan ini. Jadi, kami mulai membicarakan itu. Lalu, kamu tahu, jadi kami memutuskan untuk pergi sekitar tengah malam atau jam 1, 1.30. Karena nenekku biasanya tidur sekitar jam 11.30 atau 12. Jadi kami memutuskan seperti, kamu tahu kami akan parkir agak jauh di jalan itu. Dan taman itu benar-benar persis di belakang halaman belakang rumahku. Maksudku taman di kompleks itu. Jadi ketika kalian sampai di gerbang belakang, apa yang kalian lakukan selanjutnya? Bagaimana kalian mendekati rumah itu? Ya, kami naik tangga. Tangga dek gitu? Ya, dek belakang. Dan nenekku masih bangun karena kami sampai di sana agak lebih awal. Jadi kami turun lagi dan kami hanya santai di dekat gudang. Iya, kami hanya santai di dekat gudang. Lalu kami melihat lampu sudah dimatikan dan kami tetap di luar sedikit lebih lama, hanya untuk, kamu tahu, menunggu. Dan aku sudah punya kunci rumahku, karena aku memang sudah punya satu set kunci, jadi aku bisa mengunci pintu belakang, dan setelah itu begitu. Itu membuat segalanya jadi lebih mudah. Kalian bawa apa-apa di tangan atau cuma... Aku bawa, itu salah satu yang alat-alat mobil. Apakah itu untuk mengganti ban atau untuk memperbaikinya? Itu adalah kunci band, jadi aku punya salah satunya. Kamu dapat itu dari mana? Mobile Johnny, Karina. dia punya satu di mobilnya. Hondanya atau apalah itu. Dan Johnny hanya menggunakan tinjunya, dan dia membawa tas ransel hitam yang berisi lakban di dalamnya. Dan di dalamnya ada kunci band. Dan di dalamnya ada sarung tangan, karena kami juga memakai sarung tangan. Aku naik ke atas. Dia masuk ke kamar kakekku, dan kemudian aku masuk ke kamar nenekku.
Lalu, apakah kamu mendengar apa yang terjadi di sana? Dan apakah itu juga memicu kamu untuk melakukan hal yang sama pada nenekmu? Ya, dia mulai menyerangnya, dan kemudian aku bisa mendengar kakekku berteriak dan mereka bertengkar. Lalu, aku mulai merasakan dorongan itu, dan saat itulah aku mulai memukul kepala nenekku. Jadi, kamu mengambil kunci roda itu? Aku mulai memukuli kepalanya dengan itu. Dan kamu tahu, aku sudah tidak mendengar lagi Johnny sedang melakukan apa. Jadi dia masuk ke kamar bersama aku dan nenekku. Dan kamu tahu, dia membantuku mengikat nenekku dengan lakban. Dan Bagaimana kamu mengikatnya? Bagaimana kamu melakukannya? Apakah hanya tangannya atau aku? aku mengikat tangannya, aku juga mengikat seluruh kepalanya. Lalu aku mengikat pergelangan kakinya. Lalu aku menyeretnya ke kamar kakekku dan kemudian Johnny memintaku untuk mengambil beberapa pisau. Jadi aku mengambil beberapa pisau dari dapur di bawah. Aku mengambil 3 pisau daging besar. Dan saat itulah dia mulai menusuk kakekku, karena kemudian aku kembali ke atas setelah menyeret nenekku ke kamar kakekku. Jadi mereka berdua ada di sana. Dan kemudian aku meminta nenekku kode berangkasnya, karena aku sudah tahu dia punya berangkas di lemarinya. Aku hanya tidak tahu apa yang ada di dalam berangkas itu. Jadi di sini kami meninggalkan nenekku duduk di lantai dan kemudian aku mendapatkan kode berangkas itu. Jadi Johnny mengawasi kakek dan nenekku dan aku sedang di sana. Bagaimana kamu mendapatkan kodenya? Apa dia memberitahu kalian atau bagaimana? Dia yang memberitahu kami. Oke. Jadi dia menyuruh kami untuk membuka kode dan kamu tahu, aku masuk ke walk-in closet karena disitulah mereka menyimpan berangkasnya. Jadi kamu tahu, aku masuk ke sana, aku memeriksa semua barang, dan aku mengambil ransel, lalu mulai memasukkan semua barang ke dalam tas itu, kamu tahu. Seperti ada amplop-amplop yang penuh dengan uang. Mungkin ada sekitar $1.000 yang kami temukan di berangkas itu yang memang sedang mereka simpan. Jadi kalian memasukkan barang-barang itu ke dalam tas dan pada dasarnya Johnny ada di kamar kakekmu bersama kakek dan nenekmu di dalam kamar. Apa kamu kembali ke sana dan bilang, "Hei, aku sudah dapat barangnya," atau bagaimana? Iya, aku kembali ke kamar dan memberitahu dia kalau aku sudah dapat barangnya. Dan setelah itu, dia menggorok leher kakekku. Lalu kami menyeret nenekku ke kamar mandi. Dan apa alasannya? Hanya untuk membawanya ke kamar mandi. Ya, aku tidak tahu kenapa kami membawanya kembali ke kamar mandi. Kurasa kami tidak ingin membawanya ke kamar tidur. Oke. Jadi kami hanya membawanya ke kamar mandi. Lalu Johnny juga menggorok lehernya. Dan aku sebenarnya memukul bagian belakang kepalanya dengan ban. Sebenarnya bukan bagian belakang kepala, tapi tepat di tempat tulang belakang berada. Karena dia bilang ke aku, dia bilang, kalau kamu memukul tepat di situ hanya dengan satu pukulan yang bagus, kamu bisa langsung membuat orang itu pingsan, dan kemudian mereka akan mati. Dan dia pura-pura mati selama beberapa saat. Aku akan, kamu tahu, memeriksanya, dan aku melihat dia masih bernapas. Dan aku akan bilang, Johnny, dia masih hidup. Apa-apaan ini? Dan kemudian Johnny akhirnya memberikan pukulan terakhir. Dan setelah dia melakukan itu, dia menggorok lehernya. Lalu kami pergi dan kemudian kami kembali ke rumah. Waktu kalian pergi kemana? Kami pergi ke Kroger atau Publix untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Lalu kami kembali ke rumah dan hanya bersantai di sana. Setelah dengan kejam membunuh 2 orang yang merawat Cassie saat orang tuanya tidak bisa, dan yang menelpon polisi 31 kali saat mereka mencoba membantunya, pasangan itu bersantai di rumah, menikmati hidup dengan uang kakek neneknya. Kalian cuma tetap di rumah aja waktu itu. Iya, semacam begitu. Kami keluar masuk rumah selama beberapa hari. Hanya aku dan dia. Kami tidak memberitahu siapapun. Maksudku, aku bilang ke teman-temanku kalau kakek nenekku pergi liburan selama sekitar 2 minggu. Apa kamu mengambil dompet nenekmu atau Iya, aku mengambil dompet nenekku. itu di mana? Itu ada di dalam mobil. Bagaimana dengan para pria? Mereka membawa dompet untuk mengambil dompet kakek. Aku tidak bisa menemukan dompetnya, jadi aku tidak tahu di mana dompetnya. Jadi aku hanya membawa dompet nenek yang ada di tasnya. Dia menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya.
Pintar juga dia. karena kami hampir tidak menemukannya. Dompet dan ponselnya masuk ke bawah tempat tidurnya. Benarkah? Iya. Kurasa disitulah dia mulai menyembunyikannya. Cassie tampak tertawa kecil karena kakeknya berhasil menyembunyikan dompetnya darinya. Lalu Cassie mengatakan sesuatu yang entah bagaimana, bahkan lebih mengejutkan daripada apa yang sudah didengar para detektif. Dalam percakapan itu, kamu membicarakan tentang mungkin pergi dari kota dan hal-hal seperti itu. Memulai hidup baru, memulai dari awal, dan semacamnya. Iya. Kenapa kalian tetap tinggal? Iya, jadi alasan kami tetap tinggal di kota adalah karena rencananya kami akan mengincar kedua keluarga kami. Itulah alasannya. Tunggu, apa? Oke, jadi rencananya kami berdua akan membunuh keluarga kami masing-masing. Tapi pertama-tama kami membunuh kakek nenekku. Lalu, itulah sebabnya kami pergi ke rumah Johnny dan kami menyerang adik perempuannya serta pacarnya karena dia ingin membunuh keluarganya. Oke. Jadi, kami tinggal di kota selama beberapa hari karena kami ingin mendapatkan uang. Kami ingin bersiap-siap untuk pergi. Dan kemudian rencana itu hanya pergi ke rumahnya. Ternyata sama sekali tidak berjalan sesuai rencana. Semuanya jadi berantakan setelah itu. Dan lalu soal rumah Johnny, kamu pergi ke sana sebelum semua orang pulang malam itu. Iya, karena rencana kami memang seperti itu. Kenapa kamu tidak mau menyerang mereka saat mereka sedang tidur? Aku tidak yakin kenapa kami tidak melakukan itu, tapi dia bilang akan jauh lebih mudah kalau kami menunggu mereka pulang satu persatu, jadi kami bisa membuat mereka pingsan satu persatu ya. Dan kenyataannya tidak berjalan seperti itu. Ide siapa itu? Apakah itu juga dibicarakan di Taman Petri Ridge? Itu ide Johnny, karena itulah alasan dia bertanya padaku apakah aku ingin membunuh kakek nenekku, karena dia memang sudah ingin membunuh keluarganya. Dan dia bilang, ayo jadi Bonnie dan Clyde. Kamu bilang begitu. Iya, aku cuma bilang, oke. Itu yang pertama kali aku katakan karena aku yang pertama kali dipanggil ke lokasi. Dan itu hal pertama yang keluar dari mulutku. Bonnie dan Clyde. Kamu sudah pernah nonton filmnya? Ya ampun. Kamu sudah atau belum? Ya, tentu saja aku sudah. Seperti pasangan kriminal terkenal Bonnie dan Clyde, Cassie dan Johnny ingin melakukan serangkaian kejahatan. Dan keluarganya, serta kakek neneknya, bukan satu-satunya orang dalam daftar korban mereka. Apakah ibumu pernah menjadi bagian dari rencana itu? Aku membunuh mereka. Aku memang ingin melakukannya. Apakah itu sesuatu yang kamu dan Johnny bicarakan, atau itu hanya sesuatu yang baru saja terpikir olehmu? Ya, maksudku kami memang membicarakannya, tapi lalu Johnny bilang, tidak, kita tidak bisa membuang waktu kita untuk mereka. Dan aku bilang, oke, tapi sebenarnya aku ingin melakukannya. Apa pernah ada titik saat kamu jadi kalap? Atau maksudku, apa kamu merasa bersalah atas apa yang terjadi? Menurutmu dia pantas mendapatkan itu? Atau kamu tahu bagaimana perasaanmu sekarang? Aku tidak ada di posisimu. Benar, kakek nenekku? Iya. Maksudku, aku merasa sangat bersalah. Maksudku, aku merasa seperti orang terburuk di dunia. Tapi di saat yang sama, rasanya seperti entahlah. Maksudku, aku merasa patah hati. Tapi aku gak tahu, rasanya aneh banget. Aku benar-benar sedih tentang ini. Dan itu salah satu alasan kenapa aku sempat ingin, kamu tahu, mengakhiri hidupku. Kamu tahu, dan overdosis saja. Karena kamu tahu, sudah banyak banget masalah antara aku dan kakek nenekku. Aku nggak bisa, aku nggak sanggup lagi, kamu tahu. Masalahnya, kita sebenarnya bisa menyusun apa yang terjadi berdasarkan bukti-bukti dan hal-hal seperti itu. Tapi yang nggak pernah benar-benar bisa kita jelaskan adalah kenapa itu terjadi. Apa kamu marah? Apa kamu sedih waktu itu terjadi? Coba ceritakan ke aku apa yang ada di pikiranmu saat itu. Maksudku, apa seperti yang kamu bilang, adrenalin yang membuatmu merasa ini saatnya. Aku cuma perlu melakukan apa yang dari awal kita datang ke sini untuk lakukan. Iya. Atau karena mereka memberiku jam malam. Mereka pantas mendapatkannya. Saat itu sedang terjadi. Keduanya, jujur saja, aku juga nggak tahu. Semua emosiku rasanya keluar begitu saja saat itu terjadi. Aku merasa marah dan sedih, tapi di saat yang sama juga patah hati. Tahu kan?
Karena rasanya seperti, kenapa semua ini harus terjadi sama keluargaku? Kenapa aku harus menghadapi semua ini gitu? Dan aku bener-bener capek sama semuanya dan aku nggak bisa tahan lagi. Rasanya aku seperti hampir meledak dari dalam. Rasanya aku cuma pengen kabur dan berdua saja dengan seseorang, kamu tahu, dan mulai hidupku dari awal. Rasanya aku capek banget jadi aku sendiri dan nenek dan... Apakah nenek dan kakek adalah sasaran utamamu? Iya, Setelah itu, kamu mau pergi kemana? kami berencana pergi ke Florida. Oke. Ada tempat tertentu? Mungkin seperti Pensacola, Panama City, pokoknya di suatu tempat, kamu tahu, di mana kami bisa melarikan diri. Ke suatu tempat di mana kami bisa sejenak melarikan diri dari kenyataan. Aku tidak yakin. Itu memang sudah lama sekali jadi keinginanku. Kabur dari kenyataan atau membunuh nenek dan kakek? Bukan membunuh mereka, maksudku lebih ke melarikan diri dari segalanya. Kamu tahu? Memulai hidupku dari awal. Detektif itu pergi dan kembali dengan sebuah video dari seseorang yang mengaku berpesta di rumah Bjork beberapa hari setelah pembunuhan, sementara jenazah kakek nenek masih berada di lantai atas. Aku harus bilang, aku nggak peduli kata orang. Aku mencintaimu. You chick. Jadi, kalau semua orang ini ada di rumahmu, kita berdua harus menganggap bahwa itu terjadi setelah kalian membunuh kakek nenek kalian. Satu-satunya orang yang datang ke rumah itu adalah... Jadi mereka memang datang ke rumah setelah kalian membunuh kakek nenek kalian. Iya, maksudku semuanya terasa seperti satu kejadian yang sangat cepat. Kamu tahu, aku nggak ingat hari apa mereka datang ke rumah. Tapi aku nggak tanya harinya. Aku cuma tanya apakah itu terjadi dalam 7 hari setelah kalian membunuh kakek nenek kalian dan sebelum kalian pergi menyerang keluarga Joni. Iya. Dan kita ada di rumahmu. Iya. Biar aku tanya sesuatu padamu. Kamu membunuh nenek dan kakek bersama Joni. Joni, kamu bilang petunjuk, dan yang kita tahu adalah ayam jantan mengunci pintu. Apakah itu terjadi segera setelahnya atau sebelum orang-orang datang? Itu sebelum orang-orang datang. Oke, jadi aku bahkan sudah menuangkan pemutih ke mereka sebelum dia datang. Kamu menuangkan pemutih ke nenek dan kakek? Iya. Lalu kamu meninggalkan salah satu botol pemutih di kamar mandi, tepat di samping nenek. Iya. Kenapa kamu menuangkan pemutih ke mereka? Johnny yang menyuruhku. Itu baunya. Oke. Dan itu karena baunya, dan kamu akan mengundang orang ke rumah. Kami sebenarnya tidak berniat mengundang siapapun ke rumah. Kami hanya mengundang Cina datang hari itu saja karena kami pikir, kamu tahu, itu hanya beberapa hari setelahnya. Jadi kami pikir akan baik-baik saja. Seperti tidak ada bau di dalam rumah. Apakah mereka tahu bahwa kakek nenekmu ada di lantai atas? Tidak. Mereka sama sekali tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu. Aku bilang pada dia kalau mereka sedang liburan. Apakah mereka sama sekali naik ke atas? Tidak. Berapa lama mereka tinggal di sana? Hanya beberapa jam saja. Mereka datang sangat larut malam. Apakah kamu mengirim pesan ke siapapun dari ponsel nenek? Iya. Berpura-pura diri nenek? Iya. Kamu mengirim pesan ke siapa? Hanya Sylvia saja. Oke. Dan siapa dia bagimu? Dia anggota keluarga di California. Oke, jadi kamu mengirim pesan ke Sylvia. Apa yang kamu katakan ke Sylvia? Dia terus bertanya, apa semuanya baik-baik saja? Karena dia mulai panik karena nenekku tidak membalas pesannya. Jadi aku mulai mengirim pesan ke dia, bilang semuanya baik-baik saja. Kamu ambil ponsel nenek dari mana? Apakah di meja samping tempat tidurnya? Atau di tasnya? Itu ada di meja samping tempat tidurnya. Oke. Kamu ambil itu sebelum atau sesudah kamu memukulnya dengan kunci roda? Itu seperti di tengah-tengah. Di tengah-tengah, jadi dia tidak bisa menghubungi layanan darurat. Iya. Kamu tahu, kami memastikan kalau mereka tidak bisa menelpon mereka lagi. Tidak ada orang lain yang datang ke rumah. Setelah hampir 2 jam di ruang interogasi, sepertinya para detektif sudah cukup dengan sikap tenang Cassie. Itu sudah jadi berita di mana-mana. Iya. Ada lagi? Hanya. Sepertinya kamu hanya menyesal karena ketahuan, karena kamu mengundang orang setelahnya.
Kamu tidak terlihat menyesal karena telah membunuh kakek dan nenekmu. Aku menyesal. Aku hanya memberitahumu saja. Aku hanya memberitahumu saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Selama beberapa menit berikutnya, sikap dingin Cassie tampak runtuh saat dia bergantian antara menangis dan berusaha menahan diri. Akhirnya, para detektif merasa sudah cukup, dan Cassie pun dimasukkan ke penjara. Kamu didakwa atas pembunuhan dengan niat jahat terhadap nenekmu dan pembunuhan dengan niat jahat terhadap kakekmu. Petugas beauty sekarang akan membawamu ke penjara, jadi Cassie Bjork dan Johnny Ryder didakwa dengan 2 dakwaan pembunuhan dengan niat jahat atas pembunuhan Wendy dan Randall Bjork, serta 2 dakwaan penganiayaan berat atas serangan terhadap saudara perempuan Johnny, Mindy, dan pacarnya. Pada Februari 2018, mereka berdua mengaku bersalah atas semua tuduhan. Mereka masing-masing dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup. Pada saat vonis dijatuhkan, Johnny meminta maaf atas perbuatannya sambil berkata, "Saya tahu apa yang telah saya lakukan itu keji dan jahat, serta pantas mendapatkan siksa neraka. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Bjork. Saya sangat menyesal atas rasa sakit dan kesedihan yang telah saya sebabkan kepada kalian semua." Cassie dengan keluarganya yang menyaksikan tidak berbicara.